Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Arif Suparmono dalam pembahasan Primavera Project Management. Hari ini kita masuk ke chapter kelima, yaitu Scheduling Control. Oke, Scheduling Control di chapter 5 ini biasanya digunakan oleh planner atau scheduling itu untuk fase updating ya. Jadi chapter 1 sampai ke 4 itu kita develop. Kemudian chapter 5 itu fase updating. Di chapter 5 kita akan bikin 3 pembahasan, yaitu establish project baseline schedule, kemudian update schedule, dan apply actual. Oke, kita langsung ke software Primavera. Oke, kita coba masuk ke project ya. Untuk memulai update, biasakan untuk copy dulu, mengcopy project yang sudah kita buat dengan cara seperti ini. Masuk ke kolom yang paling kanan, terus klik yang di sini project, kemudian kita masuk project, terus kita copy, kemudian taruh di sini parent foldernya, paste. Oke, kemudian kita bisa kasih nama update di tanggal berapa sekarang, 16 Januari. Terus ini kan ada dua terbuka ya, biasakan untuk close all dulu sebelum mulai pekerjaan. Kemudian kita bisa open project. Oke. Ini yang kita buat kemarin ya. Yang ini kita kembalikan dulu supaya tidak ada minus di sini. Kita lepas apa namanya? Kita lepas constraint-nya. Oke. Lepas constraint-nya, kita kembalikan lagi ke tempatnya. Oke, yang pertama, untuk pembahasan pertama adalah establish project baseline schedule ya, untuk chapter kelima. Jadi untuk memulai kita membuat baseline schedule, kita mulai dengan cara seperti ini ya. Dari project maintain baseline. Jadi kalau kita mau buat baseline, caranya adalah masuk klik di pojok ini, project maintain baseline. Nah, ini adalah project kita. Kemudian kita akan membuat baseline yang sama. Kita bisa klik di sini. Ketika maintain baseline, kita bisa add. Dia bisa save a copy current project atau convert another project. Kalau save a copy project as new baseline itu biasanya digunakan ketika kita baru membuat project awal ya, karena nanti dalam perjalanan kan biasanya kita sudah update atau apa gitu kan. Jadi yang saya bilang tadi, biasakan untuk selalu copy project. Jadi kita bisa set, misalnya yang sini adalah baseline 1, karena baseline kan bisa banyak ya, mungkin dalam perjalanan project ada beberapa baseline atau perubahan apalah gitu. Kita bisa copy di sini, kita bisa baseline 1, baseline 2 atau baseline berapa gitu kan. Jadi ketika kita memasukkan baseline itu, biasakan mengcopy project yang mau kita buat baseline gitu. Karena kita membuat sekarang dalam fase membuat project baru, kita bisa gunakan ini sebagai baseline.
Berarti kita add di sini, save a copy new current baseline asli baseline. Jadi yang project sekarang kan jadi baseline. Oke. Terus ini kita sudah punya baseline di sini. Udah ini ya, udah paham sampai sini ya. Untuk maintain baseline kita bisa buat di situ. Kemudian berikutnya adalah assign baseline di dalam project. Jadi ini kan sudah ada baseline, tapi bagaimana cara memasukkan baseline itu ke dalam update schedule kita dengan cara project assign baseline. Nih, ini tadi yang kita simpan ya. Ini nama baseline-nya kita simpan. Kita bisa taruh ini berapa baseline yang kita masukkan di sini. Apa jadi primary, secondary. Jadi dari misalnya kita tadi ada beberapa baseline, misalnya ada 2 baseline mau kita masukkan sekaligus, kita bisa tambah lagi di sini nih, convert new baseline gitu. Jadi ketika kita mau assign baseline, bisa kita taruh nih primernya misalnya baseline 1, secondary-nya baseline 2, sampai ada 3 baseline di sini untuk perbandingan. Jadi sekarang kita masukkan di sini baseline 1 nih. Oke. Nah, untuk memunculkan baseline di dalam bar chart, kita bisa masukkan di sini bar option. Di bar sini ini kan banyak ya. Nah, ini ada baseline, primary baseline. Kita tinggal centang nih primary baseline, masuk. Jadi ini masuk, yang kuning di bawah ini masuk baseline. Kemudian untuk updated kita bisa lakukan di sini start date gitu ya. Misal terus dalam proses update, setelah kita ini kan tadi establish project baseline kita sudah masuk, sekarang kita update schedule gitu. Untuk update schedule kita bisa masukkan manual, maksudnya masukkan dari bawah sini. Misalnya construction sudah mulai, kita bisa klik di sini. Kemudian ini adalah physical ya. Ini physical kita kalau dia tipenya start milestone, physical langsung 100. Kemudian misal start preparation sudah start, kita bisa start dicentang di sini. Kemudian kita bisa misalnya sekarang sudah 50%, kita bisa isi dari physical. Ini kan yang dari pengukuran progress measurement kita yang ada di lapangan ya. Nah, ini kita tinggal masukkan di sini. Kemudian ini juga misalnya kita ini per tanggal 15 ini kita per tanggal 15 Februari ya. Kita bisa masukkan per 15 Februari, berarti anggap aja misalnya ini sudah mulai juga gitu, 10% cara update-nya gitu. Jadi kita tinggal klik di sini activity ini, kemudian masuk ke status. Kalau sudah mulai kita centang start, terus fisikalnya berapa. Ini untuk update. Kemudian cara berikutnya adalah memasukkan kolom di sini. Jadi kita cari actual start. Itu caranya gini ya, masukkan kolom, klik kanan, kolom, taruh di sini, Ctrl F, actual. Ketika actual, cari, kita bisa masukkan sini actual start. Mana actual start? Actual duration, start dates. Actual start kita bisa masukkan di sini. Kemudian actual finish kita bisa masukkan di sini. Oke. Jadi actual start, actual finish ini progress yang kita update. Start finish itu forecast ya, maksudnya nanti ketika kita update actual, start finish akan bergerak ya. Kalau kita tidak constraint, start finishnya akan bergerak, jadi ketahuan kapan project akan finish, kapan project
lebih cepat atau lebih lambat itu ditahuinya di sini. Nah, untuk mengetahui baseline kita juga bisa masukkan kolom di sini, misalnya project baseline start, kita bisa taruh juga di sini project baseline finish, kita taruh sini. Terus ada lagi persen complete, misalnya persen complete ya, persen complete kita bisa taruh di sini. Itu kan physical, jadi kita mainnya kan, jadi kita bisa masukkan di sini physical persen complete, persen complete, persen complete. Nah, ini cara kedua, kita bisa masukkan ke sini. Cuman kalau cara kedua kolomnya jadi panjang ini ya. Ada baseline-nya, kemudian ada visit. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, kita bisa masukkan di sini start gitu kan. Ini kita bisa tambah di sini misalnya start tanggal Februari ya, kita tanggal 14 kemarin udah start gitu. Kita bisa ketik di sini. Kemudian ini 14 Maret, ini kita bisa ketik manual, atau kalau kita klik dia akan menyesuaikan tanggal ya. Tapi kan biasanya kalau update kan per data per hari berapa gitu, kita bisa isi misalnya ini 15 Februari gitu kan, 15 Februari kita bisa ketik, dia udah start, berarti kan dia start lebih awal. Yang biru ini menunjukkan dia ahead gitu kan, progress date kapan. Kemudian ini persen complete-nya kita isi di sini 10, kita bisa isi di sini 20 kah atau 5 kah di sini. Nah, ini untuk project update. Oke. Ini jadi catatan teman-teman. Kalau kita sudah melakukan update seperti ini, data ini akan terupdate ya, database ini akan terupdate. Jadi biasakan selalu untuk copy seperti ini, jadi kita bisa tracking ini update pertama, kita punya baseline ini update per hari ini berapa gitu. Oke. Kemudian berikut tuh apply actual itu biasanya bisa dua cara, yaitu langsung kita schedule di sini misalnya per hari ini, apply selected data to date to all open gitu kan. Ini kita bisa set di sini apply actual per hari ini, tanggal 15 misalnya gitu. Berarti data ini akan kita apply di hari ini bertanggal 15. Jadi kita bikin schedule seperti ini. Nah, kalau kita sudah bikin schedule seperti ini, berarti kan ada beberapa yang saya bilang tadi, kita nggak kunci apa namanya, project completion di sini. Coba kita lihat masih ada ininya nggak, constraint-nya nggak ada. Artinya project ini akan ada beberapa critical. Jadi ketika kita apply actual selalu cek di sini ya, total float. Nah, ketika kita melakukan updating project, kita pantau juga nih total floatnya gitu, bagaimana kondisi floatnya gitu. Oh, minus gitu kan, minus artinya project ini akan float delay 1 hari gitu. Nah, float delay 1 hari ini kita harus kita bisa cek penyebabnya dari sini kan. Caranya untuk tracking penyebabnya adalah kita coba dari yang finalnya, misalnya project complete construction kan, ujungnya schedule, kita cek di sini, klik di sini, kemudian kita customize predecessor column. Siapa sih yang menyebabkan float minus itu, kita cari di drive. Siapa yang mengedrive gitu kan, kita masukkan ke sini.
Berarti ini kita cari juga floatnya. Kita taruh di sini, deket-deketin aja gitu. Jadi misalnya tadi project complete itu di drive oleh punch list, total floatnya -1. Nah, kita cari nih, kita cari sampai sumber awalnya di mana. Ini yang ngedrive mana nih? Kan ada -1, ada -1 di sini juga. Tapi ini nggak ngedrive, yang ngedrive ada ini gitu. Kita butuh juga ke sini gitu. Kita cari sampai ujungnya. Gitu. Nih di sini install cabinet. Gitu. Kita bisa lakukan shortening, misalnya di sini kita cari, bisa ubah 4. Coba kita trial lagi. Close. Itu yang kita lakukan shortening di chapter keempat kemarin ya, kita lakukan shortening. Jadi tapi shortening ini harus ada alasannya ya, ada alasannya dua. Kita sequence itu bisa dipercepat, misalnya kayak ini kan ada FF 4, like-nya ada finish to finish 4, misal kita bisa percepat dari 5 hari ke 4 hari, why not gitu. Itu kita bisa lakukan shortening di sini supaya project itu tidak minus. Tapi kalau semisalnya gitu ya, memang mentok-mentoknya project ini nggak bisa dilakukan shortening, ya apapun dibuat projectnya akan delay gitu. Tapi sebagai planner kita harus mengingatkan ke user atau ke eksekutor bahwa project ini dengan update yang kita lakukan sekarang itu akan delay sehari. Total float -1 adalah sehari kan. Nah, kita akan cek satu persatu di dalam schedule itu ada potensi di mana gitu kita bisa lakukan shortening gitu kan, atau ada potensi sequence kita bisa ajukan, atau kita shortening di durasinya gitu. Hanya ada dua sebenarnya, shortening di lag dan shortening di durasi gitu. Mungkin kalau teman-teman punya pengalaman yang lain bisa share di kolom komentar untuk kita belajar bareng ya. Itu cara apply actual. Jadi untuk update sampai di situ sederhana, memang hanya kita update seperti tadi, kita lakukan baseline, kemudian kita update actual, kemudian apply actual, supaya bisa tahu tuh gitu. Nah, itu sesimpel itu aja. Kalau kita nggak memunculkan actual start atau actual finish dalam kolom, biasanya di start finishnya itu muncul A seperti ini, A itu artinya bahwa ini sudah terupdate gitu kan. Kalau bintang itu biasanya kalau ada tanda bintang di sini berarti ini ada constraint-nya gitu teman-teman. Jadi pembahasan kelima mungkin cukup sampai di sini ya. Sederhana kan ya, nggak sulit untuk bikin schedule, update schedule gitu. Oke, sampai di sini chapter kelima untuk updated schedule. Selanjutnya kita nanti akan masuk ke chapter ke-6, yaitu untuk kita buat report ya, tampilan report yang kita rilis ke construction, ke dalam laporan gitu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.